Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amarna bittiba'i siratil mustaqim wa nahana 'an ittiba'i subuli ashabil jahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul barur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balaghal balaghul mubin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmatnya. Di antaranya nikmat iman dan Islam, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Iman yang Hakiki. Iman merupakan sebuah kalimat yang agung dan merupakan sebuah kalimat yang mulia, yang dimana Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya apa arti iman, beliau mengatakan, keimanan bukanlah cuma sekedar cita-cita, bukanlah cuma sekedar angan-angan, akan tetapi keimanan adalah apa yang hujan dalam hati kita dan apa yang tertanam dalam hati kita, kemudian kita benarkan dalam bentuk perbuatan. Jika ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jika kita melihat kondisi kaum muslimin sekarang, mungkin kita bisa mengatakan bahwasanya mereka melihat keimanan tersebut dari tiga sisi. Sisi pertama, mereka mengaku sebagai mukmin, tetapi mereka melihat keimanan tersebut hanya sebatas lisan saja, sangat jauh dari keikhlasan, sangat jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menegur mereka bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang tertipu dengan ucapan mereka. Mereka menjauh dari aplikasi perbuatan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak merasakannya. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun pandangan kedua dari kaum muslimin dalam melihat keimanan, yaitu mereka melihat keimanan tersebut hanya sekedar melaksanakan ibadah saja. Ketika mereka telah melaksanakan sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya, maka mereka mengatakan inilah hakikat iman. Tetapi ketika mereka melaksanakan ketaatan tersebut, mereka sangat jauh dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142 yang artinya orang-orang munafik itu telah menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, maka mereka berdiri dengan malas, dan mereka melaksanakan ibadah, dan mereka bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Apa bentuk tipuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika mereka salat, mereka bermalas-malasan. Mereka juga melaksanakan ibadah tersebut
hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit. Adapun pandangan ketiga dari kaum muslimin dalam melihat keimanan, yaitu orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi masih jauh dari keimanan yang hakiki, masih jauh dari keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.